Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap semangat walaupun kalian harus belajar dengan jarak jauh. Untuk materi bahasa Indonesia di tema yang kedua, hari ini Ustazah akan menjelaskan mengenai peta pikiran. Peta pikiran adalah cara untuk menemukan informasi-informasi dari suatu bacaan. Bagaimana caranya kita menemukan informasi-informasi dari suatu bacaan? Kita bisa menggunakan kata tanya. Jadi, Ustazah ulangi lagi. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Sekarang kata tanya apa saja yang bisa kita gunakan? Kalian perhatikan. 1. Kita bisa menggunakan kata tanya apa? Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa? Menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat, di mana? Menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima, mengapa? Menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Yang keenam, bagaimana? Menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Jadi keenam kata tanya ini yang kita gunakan untuk melengkapi peta pikiran dari suatu bacaan. Coba ini ada satu bacaan teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Bacaan ini bisa kalian buka buku tema halaman 2. Dari buku tema halaman 2 ini nanti yang bisa kita susun menjadi peta pikiran dalam bentuk kalimat tanya menggunakan kata tanya yang sudah Ustazah jelaskan tadi. Contoh untuk peta pikiran halaman 3. Yang sebelah tengah itu adalah judul yang kita ambil dari bacaan halaman 2. Kita letakkan di sebelah tengah. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nanti dari buku tema halaman 2 tadi, kita susun kalimat tanya yang dimulai dari kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ustazah contohkan untuk halaman kedua kalau kita susun menjadi kalimat tanya. Yang pertama, kita gunakan kata tanya apa? Peristiwa apa yang terjadi tanggal 17 Agustus 1945? Yang kedua, mengapa? Mengapa proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Yang ketiga, kita gunakan kata tanya siapa? Siapa yang menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki?
Yang keempat, bagaimana proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Yang kelima, kapan Jepang menyerah kepada sekutu? Yang keenam, di mana proklamasi kemerdekaan dilaksanakan? Ini contoh dari kalimat tanya yang kita masukkan nanti di peta pikiran halaman ketiga. Jadi nanti anak-anak menuliskannya di dalam peta pikiran yang berupa kotak mulai dari kata tanya apa sampai di mana. Demikian penjelasan dari Ustadzah. Untuk tugas, Ustadzah sampaikan nanti untuk pertemuan bahasa Indonesia berikutnya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.